Oke, saya nanti ya ini sudah saya record ya. Oke, shalom teman-teman yang ada di YouTube. Di Zoom ada ratusan, di YouTube ada ribuan, dan di TikTok ada puluhan ribu tentunya. Selamat bergabung di ibadah Empower Woman, ibadah siang. Dan sebelum kita sharing firman, kita mau deklarasi iman. Saudara, ada kuasa dalam perkataan. Perkatakan yang kau imani. Deklarasikan yang kau imani. Dan yang kau harapkan terjadi di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya berdoa saat ini, apapun yang Anda deklarasikan terjadi dalam kehidupan Anda. Baik saudaraku, sama-sama katakan, angkat tanganmu, apapun posisimu. Anda mungkin saat ini sedang setir ya, selamat, hati-hati di jalan. Anda mungkin sedang uh, banyak acara, saudara ya, sama-sama nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, aku fokus, aku penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata. Karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Amin. Saatnya Anda yang sakit, deklarasikan, berhenti mengeluh, deklarasikan iman ini dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Allahku Jehovah Rafa, aku sudah sembuh. Aku sehat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku sehat. Aku memenuhi destiny Allah. Aku panjang umur. Aku awet muda. Aku memenuhi apa yang menjadi hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda juga yang mungkin kesulitan ekonomi, deklarasikan iman Anda, bukan situasi Anda. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Allahku Jehovah, semua kebutuhanku sudah dia limpahan dalam kasih Kristus. Aku diberkati menjadi saluran berkat, terbuka pintu-pintu promosi, setiap talenta, setiap potensi, setiap bakat keluar maksimal untuk kerajaan Allah, maksimal dipertemukan dengan orang-orang yang mengembangkan, yang menumbuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya Anda tidak hanya akan dicukupkan Tuhan, bahkan Anda berkelimpahan. Katakan amin, saudara, amin. Mulai deklarasikan dan minta hikmat, terbuka ide-ide baru, bisnis baru, semua Tuhan jadikan berhasil, beruntung. Baik, saudara, siap mendengar firman Tuhan? Ya, saat ini firman Tuhan saya beri judul ketika pemimpin tidak lagi menjadi pusat. Saya dosen kepemimpinan Kristen dan sedang menulis buku kepemimpinan ya. Saudara, saya ingin membagikan, Anda bisa lihat di YouTube saya di Priscilla Das Channel, ada banyak tentang kepemimpinan. Anda boleh melaju ke sana saudara, dan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Baik saudara, saya ajak Anda kita bersatu dalam doa kembali. Roh Kudus, ambil alih hamba, jangan biarkan hamba bicara dengan hikmat pengertian hamba. Semuanya sumbernya daripadamu, hamba hanya alat, sembunyikan di balik kuasa darah Kristus. Lindungi hamba, keluarga hamba, terutama saat hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua proteksi dengan kuasa darah Kristus, bahkan keluarga kami dimanapun berada, proteksi dengan darah Kristus. Tolong hamba bicara penuh hikmat, fasih, penuhi dengan otoritas wibawa ilahi. Setiap yang mendengar, kau beri pengertian, pemahaman, bukan hanya pendengar. Segala kubuh-kubuh kesombongan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Jalannya
khotbah ini Tuhan berlangsung dengan baik, sharing firman berlangsung dengan baik, tidak ada firman yang kembali sia-sia. Semua mengoreksi, menutrisi, mendewasakan kami semakin seperti Engkau. Di dalam nama Yesus berfirmanlah, kami siap mendengar seperti tanah yang subur dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Selamat siang Nusantara, selamat siang Indonesia, apa kabar? Selamat datang di kelas kepemimpinan Kristen. Dan saat ini judulnya adalah ketika di pusat. Saya ulang, ketika pemimpin tidak lagi menjadi pusat. Ini bagian dari buku saya dari bab 17 sampai bab 22. Anda nanti bisa dapatkan mungkin sekitar Agustus sudah terbit. Judulnya ada panggilan menjadi warisan. Siapa yang ingin memberi warisan? Ya, siapa yang ingin dapat warisan? Ya, itu cocok sekali. Segera beli dan dapatkan bukunya. Sebelumnya, simak dulu ini, saudara. Oke, ini diringkas. Sebenarnya cukup padat, saudara. Tapi saya percaya nanti ada realnya untuk setiap bab. Akan saya bagikan, saudara, supaya kita semakin diperlengkapi. Baik, saudara. Jadi kalau kita bicara, ini ketika pemimpin tidak lagi menjadi pusat. Wah, ini dalam sekali perkataan ini, dalam, saudara. Kedewasaan, kepemimpinan Kristen, itu bukan diukur dari seberapa banyak orang membutuhkan kita. Jangan sok-sok jadi center. Oh, aku dibutuhkan. Kalau tidak ada aku, ini semua gereja nggak jalan. Kalau tidak ada aku, ini organisasi nggak dalam. Saudara, justru Anda sedang gagal sebagai pemimpin. Kalau semuanya apa-apa bergantung sama Anda. Apa-apa semuanya bergantung pada Anda. Anda sedang tidak menjalankan dengan baik. Ketika pemimpin tidak lagi menjadi pusat, saudara. Banyak orang mengira keberhasilan seorang pemimpin itu dari seberapa besar ia dibutuhkan. Tapi tahukah Anda, Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kristus tidak memanggil kita sebagai pemimpin untuk jadi pusat perhatian, tetapi menjadi jembatan agar semakin banyak orang bertumbuh, melayani, dan memuliakan Allah. Seperti firman sampai 12. Ia memberikan untuk api orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tahukah Anda, kepemimpinan yang dewasa bukan membangun ketergantungan. Begitu juga Anda saat anak-anak Anda hanya bergantung terus sama Anda, berarti Anda gagal jadi orang tua. Tetapi ini harusnya melahirkan kemandirian. Kemandirian. Jadi kepemimpinan itu juga bukan mengumpulkan pengikut, kita bukan mengumpulkan pengikut, melainkan mempersiapkan penerus. Ya, bukan mempertahankan reputasi. Pada akhirnya pertanyaannya bukan berapa banyak orang kenal nama saya. Oh, apa saya sudah cukup terkenal di infotainment, cukup terkenal di publik, ya, di media sosial. Tapi berapa banyak orang yang semakin kenal Kristus karena kepemimpinan kita. Saya percaya di sini ada banyak para pemimpin, great leaders. Minimal Anda menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Peter, kerja. Paul makan. Saya sambil ngomong anak, saudara ya. Jadi, kiranya setiap keputusan, setiap pelayanan, dan setiap langkah kepemimpinan kita selalu menunjuk kepada Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Tahukah Anda, pemimpin boleh berganti, generasi boleh berganti, metode boleh berubah, tetapi Kristus tetaplah jadi pusatnya. Pemimpin terbaikkan, oh aku dibutuhkan terus, ya mereka bergantung padaku, semuanya aku, berarti gagal. Tetapi pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil memperlengkapi orang lain untuk melayani dengan setia ketika dirinya tidak lagi berada di ruangan. Saudara, ketika pemimpin tidak lagi menjadi pusat, kita akan belajar banyak, mulai dari pemberdayaan menuju kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Apa itu pemberdayaan? Ini bahasanya tinggi banget. Tenang. Saya akan bawa lebih dalam pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Kita akan bicara budaya, teknologi, regenerasi,
dan warisan. Siapa yang mau dapat warisan? Siapa yang mau dapat warisan atau memberi warisan? Mana? Pilih-pilih. Hanya dapat warisan atau juga bisa memberi warisan. Keduanya ya saudara ya. Kalau saya pilih dua-duanya. Biar enak. Teks utama kita akan ambil dari kita ambil dari Efesus 4, siapkan kertas Anda saudara ya. Ya supaya bagus saudara. Kita harus menyiapkan bahan-bahannya dengan baik ya. Jadi semuanya akan tertatah ya saudara. Buka firman Tuhan, dasarnya harus firman Tuhan ya. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita sedang masuk kelas kepemimpinan saudara. Saya percaya ada banyak yang Tuhan persiapkan di antara kita saudara ya. Saya ingin Anda membuka ayat Alkitab sebelum kita masuk lebih dalam. Nah, sepertinya internet ada gangguan ini ya. Ya. Nanti ada banyak bacaan-bacaan saudara yang harus Anda siapkan ya. Ya. Oke saudara, silahkan dibuka Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ya. Kemudian nanti kisah Rasul 11 ayat 19 ya, kisah Rasul 11 ayat 19. Ini tiba-tiba hang-hang gitu. Dalam hancurkan, dalam nama Yesus segala penghalang dihancurkan. Nih kalau saya lagi butuh kayak gini kadang mampet mohon doanya ya saudara ya. Nah, semoga semuanya dilancarkan ya. Oke. Kadang kalau begini oke. Oke. Oke, saudaraku yang terkasih, apa kabar? Jadi saudara kita akan memperdalam satu-satu. Jadi temanya ya, siapkan pensil Anda. Yang pertama Kisah Rasul 11. Ya, bukan nanti Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Lalu nanti kita akan membahas dari kitab Roma. Jadi dasarnya semua fundamental. Dasarnya dari Alkitab, nggak boleh lari-lari. Roma 16, lalu Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47, Kejadian 1 ayat 27, Markus 10 ayat 42 sampai 45, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Pelan-pelan ya. Tema besar kita apa saat ini, saudara? Tema besar kita, kepemimpinan Kristen mencapai kedewasaannya ketika apa yang Allah kerjakan berhenti pada dirinya. Saudara, tetapi menjadi tubuh yang bertumbuh. Kalau semua berhenti, Anda berhenti jadi pemimpin. Semuanya your leadership. Saudara, karena semua pusatnya bukan pemimpin, pusatnya adalah Kristus. Pemimpin harus bisa membuat apa yang dia pimpin semakin bertumbuh. Jejaring yang dapat dipercaya, budaya yang memperlengkapi, teknologi yang melayani manusia. Penerus yang dipersiapkan, warisan yang menunjuk kepada Kristus. Kuncinya di sini, saudara. Kalimat kuncinya, perhatikan ini. Pemimpin Kristen tidak dipanggil menjadi pusat permanen. No, no, no. Pemimpin Kristen dipanggil menjadi jembatan. Jembatan. Agar panggilan Allah menyeberang kepada orang lain dan generasi berikutnya. Saudara, saya ingin ini semua pusatnya dari bab 17 sampai 22 dari buku saya. Jadi ini kita bergerak dari pemberdayaan menuju koneksi. Kemudian budaya, sistem digital, mentoring, regenerasi, dan akhirnya warisan. Ya. Nah, saudara, Anda pemimpin, mungkin Anda sekarang direktur atau Anda gembala, saudara. Itu semua pemimpin, itu semua bicara tentang kepemimpinan. Nah, seandainya ada pertanyaan begini, bila saya tidak hadir, kamu sebagai pemimpin tidak hadir, apakah semuanya berhenti? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang pemimpin duduk sendirian setelah rapat pelayanan selesai. Lampu ruang rapat tinggal separuh menyala, hampir-hampir redup. Gelas-gelas plastik masih
berada daftar kunjungan, laporan keuangan, bahan pembinaan, dan beberapa pesan yang menunggu persetujuan. Saudara, ponselnya terus bergetar. Lalu seorang anggota tim bertanya, apakah susunan acaranya boleh diubah? Orang lain bertanya, apakah saya boleh menghubungi narasumber? Seorang relawan muda menulis, kalau belum sempat diperiksa, saya tunggu saja. Semua menunggu kita sebagai pemimpin. Bayangkan Anda sebagai pemimpin. Semua nunggu Anda. Lalu banyak ngasih pertanyaan sama Anda. Selama ini, ia menganggap keadaan itu sebagai bukti kesetiaan ia hadir. Dia hadir dalam semua rapat, dia memeriksa semua dokumen, dia sebagai pemimpin, dia periksa semua dokumen. Dia hadir dalam semua rapat, dia jawab semua pertanyaan, dia pastikan semua keputusan melewati tangannya. Saudara, namun malam itu ada satu kalimat seorang anggota tim kembali terngiang. Kami sebenarnya mau belajar mengambil keputusan, tetapi semuanya akhirnya kembali kepada kakak. Nah, mungkin ini bahasa yang halus, saudara. Kalimat ini tidak kasar. Justru karena diucapkan pelan, dia terasa lebih tajam. Tajam seperti pisau. Lalu atau menjaga kendali. Anda ini sebenarnya melayani atau mengendalikan, saudara. Semua Anda kendalikan. Anda yang pegang kendali. Apakah saya sedang memperlengkapi orang atau sebenarnya Anda terus membuat mereka bergantung pada Anda? Coba direnungkan sebagai pemimpin yang Anda rasakan. Anda sebenarnya sedang memperlengkapi atau sedang membuat orang bergantung pada Anda. Apakah organisasi ini kuat karena banyak orang bertumbuh atau hanya terlihat kuat? Terlihat kuat, bukan berarti kuat. Karena apa? Artinya Anda selalu hadir. Ada satu pertanyaan yang lebih menggentarkan, saudara. Bila saya tidak lagi berada di ruangan ini, apakah pekerjaan Tuhan tetap berjalan? Coba direnungkan. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalau Anda mati, apakah besok pelayanan tetap berjalan? Saudara-saudara, ada pemimpin yang meninggalkan kalender yang penuh, tetapi tidak meninggalkan manusia yang siap. Saya masih ingat hamba Tuhan yang dadakan meninggal, mungkin kita tahu, saya nggak perlu sebut. Saudara, bahkan dia tidak menyiapkan penggantinya, saudara ya. Orang semuanya shock. Karena semuanya dia begitu setia, dia hadir. Tapi orang jadinya dia bergantung sama dia semua. Kalendernya penuh dengan acara-acara yang sudah dia buat, dia tata. Tapi tidak meninggalkan orang-orang yang siap menggantikan dia kalau ada apa-apa. Saudara, ada pemimpin yang meninggalkan gedung, tetapi tidak meninggalkan budaya. Wow. Ada pemimpin yang meninggalkan banyak program, programnya banyak, tetapi dia tidak meninggalkan penerus. Tapi tidak ada yang dia persiapkan jadi penerus untuk program itu. Ada pemimpin yang namanya terus disebut, Peter. Peter makan. Ada pemimpin yang meninggalkan gedung, tapi tidak meninggalkan budaya. Ada pemimpin yang meninggalkan banyak program, tetapi tidak meninggalkan penerus. Ada pemimpin yang namanya terus disebut, tetapi nilai yang diperjuangkannya sudah tidak hidup. Namun ada juga pemimpin yang mungkin namanya tidak terus-menerus dibicarakan, tetapi kesetiaan hidupnya terasa dalam banyak orang. Orang lain jadi lebih berani. Kenapa? Karena dia memberi mereka ruang untuk berbicara. Orang lain jadi lebih jujur. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana pemimpin ini meminta maaf kalau salah. Ada yang dia mungkin tidak terus dibicarakan, tapi dia setia untuk memupuk pemimpin-pemimpin yang baru. Orang lain jadi lebih matang. Karena apa? Karena melihat pemimpin ini ketika dia mengoreksi tanpa mempermalukan. Ada orang lain jadi lebih
menjadi pemimpin yang sehat. Kenapa? Karena ia tidak dipakai hanya sebagai tenaga, tapi dibentuk sebagai manusia. Itulah, dalam buku ini semua saya kisahkan, saudara. Saya juga bukan pemimpin yang perfect, namun saya harus mengutarakan apa yang benar sesuai penggalian dan apa yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, dalam bab 17 dan 22 inilah perjalanan dari buku yang saya tulis, perjalanan dari kuasa yang digenggam menuju kuasa yang dibagikan, dari pengaruh pribadi menuju tubuh yang bertumbuh, dari program menuju budaya, dari teknologi yang cepat menuju hikmat yang menjaga martabat, dari mentoring menuju regenerasi, dari reputasi menuju warisan. Benang merahnya mungkin bisa kita rumuskan seperti ini. Pemberdayaan manusia, pemberdayaan itu mengangkat manusia. Kolaborasi ini yang mempertautkan karunia. Budaya memberi panggilan sebuah rumah. Hikmat ini menundukkan teknologi kepada martabat. Mentoring itu menyiapkan penerus. Warisan ini meneruskan kesetiaan kepada Kristus. Saudara, mari kita gali dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan jelaskan ya. Efesus 4 ya. Jadi saya eksegesis sebentar Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Di ayat 11 ini Kristus memberi rasul, ada urutan rasul, nabi, penginjil, gembala, Yunaninya endoken, edoken. Artinya ia memberikan sebagai hadiah. Pemimpin adalah pemberian Kristus kepada gereja, bukan gereja, melainkan pemimpin adalah hadiah. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kata Yunaninya katartismos. Artinya apa? Memperbaiki, mempersiapkan, melengkapi, membuat siap bertugas. Jadi pemimpin bukan pelaku utama. Pemimpin adalah pelatih. Di ayat 13 kita eksegesis dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Jadi target kepemimpinan bukan organisasi besar, tetapi jemaat dewasa. Ayat 15 sampai 16. Seluruh tubuh bekerja. Kepala hanyalah Kristus. Artinya, ketika pemimpin tidak lagi menjadi pusat, Kristus tetap menjadi pusat. Jadi di sini ada, bila kita lihat ada 6 transformasi kepemimpinan. Dari pemberdayaan menuju multiplikasi pelayan. Di ayat 12 dari Efesus 4, pemimpin bukan yang melakukan semuanya. Dia memperlengkapi orang lain. Seperti Yesus, ini pemimpin yang luar biasa. Makanya Yesus bisa ngerjain semua, dia Tuhan. Tapi Tuhan aja sekali berdia tahu memberdayakan orang. Dia ambil 12 murid. Nggak perlu banyak-banyak 12 murid. Dia perlu murid. Lalu 120 murid. Lalu 3.000 orang. Gereja terus berkembang, terus berkembang. Di sini prinsipnya, semakin dewasa memimpin, semakin banyak pekerjaan dilakukan orang lain. Di sini dia sedang menerapkan apa artinya delegasi, mentoring, coaching. Dari individualisme menuju kolaborasi. Kita baca ya, saudara ya. Nah, kita masuk dulu dari Efesus, kita perdalam, saudara. Efesus, Peter, makan, Peter. Sembari saya ngomong anak saya makan, ini sebentar-sebentar harus bilang makan. Peter, Paul, makan. Yuk, ini saya sambil mentoring juga sama anak saya. Anak-anak saya masih kecil, saudara ya. Sembari saya sebar firman ya, nggak apa-apa.
Jadi kita mulai dari Efesus 4. Paulus menjelaskan bahwa Kristus memberikan rasul, nabi, pemberita Injil. Ini urutannya. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Namun perhatikan tujuannya. Mereka tidak diberikan agar seluruh gereja mengelilingi mereka sebagai pusat permanen. Mereka diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini berarti pemimpin bukan pengganti tubuh. Pemimpin bukan orang yang melakukan semua pekerjaan sementara umat jadi penonton. Pemimpin itu pemberian Kristus tubuh menemukan fungsi, bertumbuh dalam kedewasaan, dan bekerja menurut kadar yang diberikan Tuhan. Dari Efesus 4 ini menggunakan gambaran tubuh. Tubuh yang sehat, bukan tubuh yang hanya memiliki kepala besar, tetapi anggota tubuh yang lemah. Tubuh yang sehat, bukan tubuh yang satu tangannya bekerja, sementara tangan lain pasif. No, tubuh yang sehat, bukan tubuh yang setiap gerakannya bergantung pada satu sendi. No, Paulus berkata bahwa tubuh bertumbuh dari Kristus, kepala. Sebagai kepala dari Kristus, seluruh tubuh tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Setiap bagian bekerja menurut kadar pekerjaannya. Lalu tubuh membangun dirinya dalam kasih. Perhatikan pusatnya, Kristus adalah kepala. Jadi kepalanya bukan Anda sebagai pendeta, bukan. Bukan Anda karena Anda pendiri organisasi. Bukan Anda kepalanya karena Anda mentornya, bukan. Bukan Anda kepalanya karena Anda pemilik usaha, bukan. Bukan orang yang paling lama melayani, bukan. Kristuslah kepala. Pemimpin hanyalah pelayan yang menerima mandat untuk memperlengkapi bagian-bagian tubuh. Karena itu, pertanyaan kepemimpinan yang sehat bukan bagaimana semua orang tetap butuh saya. Bukan, berarti Anda gagal jadi pemimpin. Pertanyaannya seharusnya bagaimana orang-orang yang Kristus percayakan dapat bertumbuh, dapat melayani, dapat bertanggung jawab langsung di hadapan Tuhan. Saudara, dalam buku saya di bab 17, ini menyebutnya sebagai prinsip mengangkat tanpa mengikat. Angkat tapi jangan ikat. Jangan jahat. Pemimpin yang memberdayakan, bukan dia ngangkat orang supaya menjadi perpanjangan dirinya. Jangan manfaatin orang lu. Tapi supaya mereka makin siap melayani. Karena setiap orang diberi karunia. Bukan kau saja diberi karunia, tapi setiap orang. Biar dia melayani sesuai karunia-Nya yang Kristus berikan. Pusatnya Kristus, bukan kamu. Mau uangmu yang habis, mau kau yang mendirikan, mau kau semua, bukan kamu. Pusatnya Kristus, pusatnya. Kontrol yang memakai pakaian kesetiaan. Kontrol itu sering dia tidak datang dengan suara keras. Tapi dia mencoba mengendalikan. Kontrol sering memakai bahasa yang sangat rohani justru. Saya hanya menjaga kualitas. Saya hanya ingin semuanya tertib. Saya belum yakin dia siap. Wah, padahal dia sebenarnya mau jadi pusat. Bukan berarti dia, lu nggak pernah mempersiapkan, gimana dia mau siap, ya kan? Jemaat masih lebih nyaman bila saya memimpin. Anda gagal sebagai pemimpin. Lebih cepat kalau saya kerjakan sendiri, Anda yang babak belur. Semua kalimat ini kadang kita pikir benar. Padahal tidak juga, saudara. Kualitas memang perlu dijaga, betul. Orang memang perlu dipersiapkan. Tanggung jawab memang tidak boleh dilempar sembarangan, betul. Tapi coba kita bertanya dengan jujur pada diri kita. Apakah kita menggunakan setiap kalimat di atas untuk membina orang atau hanya untuk menahan ruang? Kamu mau membina atau menahan sebenarnya?
Saudara, ada perbedaan antara menjaga kualitas dan mempertahankan pusat. Menjaga kualitas berkata, mari saya latih, saya beri standar, saya dampingi, lalu kita mencoba, saudara. Tapi kalau seseorang itu hanya mempertahankan pusat, maka sebenarnya dia sedang berkata, karena kamu belum sempurna, biar saya terus mengerjakannya. Saya dari awal hingga akhir, saya pemimpinnya, saya yang mendirikan, saya yang kerjain semuanya, karena kamu belum sempurna. Saya harus menjaga kualitas bergerak menuju pelepasan. Mungkin itu perkataannya. Jadi kontrol, akhirnya bergerak menuju ketergantungan. Saudara, hasil tercepat tidak selalu menghasilkan tubuh yang paling sehat. Saya ulang, hasil tercepat tidak selalu menghasilkan tubuh yang paling sehat. Seseorang pemimpin mungkin dapat menyelesaikan pekerjaan lebih baik kalau dia ngerjain semua seorang diri. Namun saudara, bila ia selalu mengerjakan semuanya sendiri, tugasnya memang selesai. Tetapi orang lain atau orang-orang yang dia pimpin tidak bertumbuh. Saudara, saya ingin membawa Anda. Bayangkan seorang, pernah yang nonton orkestra? Ya, saya pernah. Ada dirigen orkestra, betul? Betul. Dirigen ini baik. Yang dirigen yang baik tidak naik ke panggung, saudara. Jadi kalau dia naik ke panggung, dia mau jadi pusat itu artinya ya. Kalau dirigen yang baik, dia tidak naik ke panggung. Tetapi dia mengambil biola dari pemain biola. Dia juga tidak naik ke panggung, lalu mengambil biola dari pemain biola, trompet dia ambil dari pemain trompet, drum dia ambil dari pemain perkursi, karena dia merasa dapat melakukannya lebih cepat. Itu dirigen yang tidak baik ya saudara ya. Tahukah Anda, tugas dirigen ini bukan memainkan seluruh instrumen, bukan. Tugasnya apa? Memastikan setiap pemain itu memahami partitur, mengetahui waktunya, mendengar pemain lama, masuk dengan tepat, dan melayani keindahan musik secara bersama, saudara. Jadi bila dirigen memainkan semua alat sendiri, mungkin penontonnya akan kagum pada kemampuan dirigennya. Namun itu namanya bukan lagi orkestra. Saudara, demikian pula gereja. Kalau semua dilakukan satu orang, doa dilakukan satu orang, keputusan harus melewati dia satu orang, semua pengajaran kembali kepada satu orang, semua konflik diselesaikan satu orang, kita mungkin memiliki pertunjukan kepemimpinan, tetapi belum tentu kita memiliki tubuh yang dewasa. Ada namanya tangga pemberdayaan yang perlu kita pahami. Pemberdayaan itu berjalan melalui 5 gerak. Pertama, kita perlu lihat manusianya sebelum melihat tugasnya. Apa karunianya? Di mana ia menunjukkan kesetiaan kecil. Ketakutan apa yang ia bawa? Apa yang sedang Allah bentuk dalam dirinya? Kedua, latih saudara. Pelatihan itu perlu contoh, perlu bahasa, perlu standar, perlu koreksi, dan pengulangan. Jangan memberi instruksi satu kali, lalu kecewa karena hasilnya belum matang. Lalu ketiga, kita perlu belajar percayakan. Berikan tanggung jawab nyata. Bukan hanya minta seseorang menyiapkan kursi, tapi kita nggak pernah memberinya ruang memimpin. Kepercayaan itu perlu memiliki batas yang jelas, betul. Tetapi ini harus sungguh-sungguh nyata, saudara. Keempat, kita perlu melakukan pendampingan. Mendampingi bukan mengambil alih. Saya ulang. Mendampingi bukan mengambil alih. Mendampingi berarti hadir ketika dibutuhkan, memberi umpan balik, dan menolong seseorang belajar dari prosesnya. Kelima, lepaskan.
Pelepasan adalah ujian ego pemimpin. Apakah kita sanggup melihat orang lain melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari kita, selama ia tetap setia kepada Kristus dan nilai yang benar. Kepercayaan tanpa pelatihan adalah pembiaran. Saya ulang. Kepercayaan tanpa pelatihan adalah pembiaran. Pelatihan tanpa kepercayaan adalah kontrol. Pendampingan tanpa pelepasan namanya ketergantungan. Saudara, Anda perlu mengaplikasikan yang pertama ini. Tulis satu nama, buat daftar tugas, dan satu nama siapa orang yang selama ini membantu Anda, tapi belum sungguh diberi ruang bertumbuh. Tanya, apa yang perlu saya lihat, apa yang perlu saya latih, apa yang perlu saya percayakan, bagaimana saya mendampingi, bagian mana yang harus saya lepaskan. Bagian yang kedua, pengaruh yang berjejaring. Kita belajar dari Barnabas dan Saulus. Setiap orang diberdayakan. Pengaruh harus bergerak dari satu orang menuju kerja bersama. Dalam Kisah Rasul 11 ya, kita baca dari tadi kita sudah baca Efesus ya. Sekarang kita baca Kisah Rasul 11. Saya mau eksegesis bawah Anda. Jadi saya menyebut dari Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 ini, dari individualisme menuju kolaborasi. Gereja Antioquia ini tidak dibangun satu toko. Ada Barnabas, Saulus, para nabi, para pengajar. Roma 16. Jadi kita eksegesis dulu mulai dari Kisah Rasul 11 ini, lebih kita paparkan ya, bagaimana ketika pemimpin tidak lagi jadi pusat ya. Jadi Anda bisa paham benar ya. Jadi Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 ini. Ini perikop di mana ini contoh paling jelas dalam Perjanjian Baru tentang bagaimana Allah membangun pelayanan yang tidak bergantung pada satu tokoh. Tuhan tidak pernah ingin kita bergantung pada manusia, tapi bergantung pada Tuhan. Jadi ini menunjukkan adanya karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa berkarya melalui banyak orang. Gereja di Antioquia ini menjadi model kepemimpinan, contoh model kepemimpinan yang berpusat pada Kristus, bukan pada figur manusia. Tahukah saudara, pada saat setelah kematian Stefanus, orang percaya tercerai-berai karena penganiayaan. Ya, lalu secara manusia ini tampak seperti kegagalan, tapi justru melalui penyebaran orang percaya yang biasa, bukan hanya rasul, Injil justru menjangkau wilayah-wilayah baru. Inilah prinsip ketika pemimpin tidak lagi jadi pusat, maka misi Allah justru dapat meluas. Di ayat 19 dikatakan, mereka yang tersebar, yang memberitakan Injil bukan hanya para rasul. Yang dipakai Tuhan adalah jemaat biasa. Artinya pelayanan telah mengalami desentralisasi. Pemimpin tidak memonopoli pelayanan. Saudara, jadi makna kepemimpinan, pemimpin yang matang tidak membuat semua orang menunggu dirinya, tapi dia membentuk jemaat yang mampu melayani dimanapun mereka berada. Gereja tidak bergantung pada mimbar. Pelayanan tidak berhenti saat pendetanya pergi. Setiap orang percaya hendaknya memahami panggilannya. Di ayat 20, beberapa orang dari Siprus dan Kirene. Akhirnya, gereja memberitakan Injil kepada banyak orang, seperti orang Yunani. Ini terobosan besar. Nggak lagi nunggu-nunggu instruksi dari Yerusalem, tapi mereka peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Pemimpin sejati akan memberi ruang bagi kreativitas dan inisiatif. Dia tidak mengontrol setiap keputusan. Organisasi yang sehat itu, dia memberi kepercayaan kepada orang yang telah diperlengkapi. Di ayat 21. Paul, udah makan?
Ayo segera Peter, sambil saya ngapain anak ya. Jadi keberhasilan gereja tidak dikaitkan dengan karisma pemimpin. Alkitab menekankan bahwa tangan Tuhanlah yang bekerja. Jadi keberhasilan pelayan bukan berasal dari toko yang hebat. Keberhasilan pelayanan berasal dari penyertaan Allah. Jadi organisasi pelayanan itu berasal dari penyertaan Allah, bukan karena berpusat pada figur, karena setiap orang ada kerapuhan. Tapi itu pelayanan harus berpusat pada Tuhan dan terus bertumbuh. Dan saudara, saya mau bawa Anda dari sini kita tahu. Jadi Efesus 4 menggunakan gambaran tubuh tadi, saudara. Jadi kita masuk ke kisah Rasul tadi, ya. Saya sudah bawa Anda lebih dalam bagian kedua, pengaruh yang berjejaring, ya. Lalu Barnabas melakukan sesuatu yang sederhana. Kita ada kisah Barnabas dari kisah Rasul 11 yang akan membawa kita ke Antioquia. Disinilah pertama kali orang Kristen disebut Kristen. Orang-orang percaya tersebar karena penganiayaan. Dalam penyebaran itu, Injil mulai diberitakan kepada orang-orang yang sebelumnya berada di luar lingkaran biasa mereka. Namun teks menegaskan sesuatu yang sangat penting. Tangan Tuhan menyertai mereka. Sebelum Barnabas datang, Allah sudah bekerja. Sebelum Yerusalem mengirim seseorang, kasih karunia sudah bergerak. Sebelum struktur lama memahami seluruh peristiwa, Tuhan telah membuka pintu baru. Saudara, ketika kabar itu sampai ke Yerusalem, mereka mengutus Barnabas. Barnabas datang dan dia melihat kasih karunia Allah. Dia tidak melihat gerakan baru itu sebagai ancaman. Dia tidak berkata, mengapa semuanya berlangsung tanpa izin saya, izin kami. Dia tidak datang sebagai penjaga wilayah. Dia datang sebagai orang yang mampu mengenali pekerjaan Allah di luar ruang yang biasa ia kendalikan. Lalu Barnabas melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Wow, saudara. Tapi sekalipun sederhana sangat dalam. Dia pergi ke Tarsus mencari Saulus. Barnabas melihat kebutuhan Antioquia dan dia sadar bahwa pekerjaan itu terlalu besar untuk dipikul sendiri. Dia tidak berkata saya diutus dari Yerusalem maka saya harus jadi pusatnya. No, dia mencari rekan. Selama setahun Barnabas dan Saulus mengajar bersama di Antioquia. Di kota itulah murid-murid pertama kali disebut Kristen. Tahu, Peter? Kalau kita masuk ke bab 18 dari buku saya, ini menyimpulkan bahwa kolaborasi bukan sekedar teknik manajemen. Karena seorang tidak cukup kompeten. Kolaborasi adalah respon iman terhadap karya Allah yang lebih besar daripada kapasitas seorang pemimpin. Barnabas tidak menjadi lebih kecil ketika melibatkan Saulus. Dia menunjukkan kedewasaan dan mengakui bahwa orang lain diperlukan. Barnabas melihat kasih karunia sebelum melihat ancaman. Ini salah satu ciri pemimpin yang sehat. Pemimpin yang tidak aman melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Tetapi pemimpin yang dewasa melihat kasih karunia. Pemimpin yang tidak aman pasti bertanya apakah orang ini akan mengambil ruang saya. Namun pemimpin yang dewasa dia akan bertanya apakah Allah sedang memperluas karyanya melalui orang lain. Pemimpin yang tidak aman menjaga wilayah, tapi pemimpin yang dewasa mencari rekan. Roma 16 kita masuk, di mana Injil bergerak melalui wajah-wajah. Jadi surat Roma adalah salah satu tulisan teologis paling besar dalam Perjanjian Baru. Namun surat itu tidak berakhir dengan monumen bagi Paulus. Dia berakhir dengan salam kepada banyak orang. Ada Febe, Priscilla, Aquila, Maria, Trifena, Triposa, Persis, keluarga, pembuka, rumah, pemberi tumpangan. Jadi pekerja-pekerja yang mungkin tidak berkhotbah di panggung besar, tetapi menopang perjalanan Injil. Saya bawa Anda ke Roma 16 ini, saudara. Dari Roma 16 ini, kira-kira ada banyak yang bisa kita pelajari, saudara.
dari Roma 16 ya. Kalau dikaitkan dengan ketika pemimpin tidak lagi jadi pusat, bagaimana ini, saudara? Kita mau jujur, dari Roma 16 ini mengingatkan kita bahwa pelayanan Paulus tidak berjalan sendirian. Injil bergerak melalui wajah-wajah. Nah, saudara, seperti pelayanan yang tidak terlihat, tapi ada kesetiaan yang terlihat, walaupun manusia mungkin tidak melihat. Seperti orang yang mau membuka rumahnya, yang mau memegang administrasi, yang mau menjaga anak-anak, yang menyiapkan makanan, yang menghubungkan komunitas, yang menanggung resiko, yang memberi dana, dan yang terus berdoa tanpa pernah disebut dalam laporan. Tubuh Kristus tidak dirancang menjadi panggung satu nama, saudara. Peter, Paul, kan? Kita akan belajar dari cermin Lema Gebowe. Tapi ini hanya terbatas cermin modern ya, saudara. Ini pentingnya kolaborasi kerjasama. Dalam gerakan perempuan Liberia untuk perdamaian, perempuan Kristen dan Muslim bekerja sama, saudara. Dalam perjuangan yang non-kekerasan. Nilai kisah di sini untuk bukan meromantisasikan kerjasama lintas komunitas, tapi justru kerja seperti itu karena itu bisa membawa resiko dan suara lokal bisa hilang. Tapi penderitaan perempuan dapat menjadi simbol. Satu tokoh dapat menguasai cerita atau pihak terlemah menanggung resiko terbesar. Kasus ini mengingatkan bahwa kolaborasi yang sehat tidak diukur dari banyaknya logo atau nama mitra, tetapi dari cara kerjasama yang menjaga kepercayaan, suara, martabat, pembagian resiko, dan akuntabilitas. Jadi kolaborasi ini punya dua hal ini, perlu dua hal ini. Dan kalau kita masuk ke bab 18, apa yang bab 18 ceritakan ini menegaskan bahwa pengaruh yang berjejaring ini perlu dua hal. Dua hal saja, tapi sekaligus. Kemurahan hati untuk membuka ruang dan keberanian untuk membangun pagar, saudara. Kemurahan hati membuka ruang, tapi ada keberanian membangun pagar. Tanpa kemurahan hati, kita tertutup. Tanpa pagar, kita ceroboh. Saudara, mengampuni tidak selalu berarti langsung memberi akses terhadap dana atau orang rentan. Kasih tidak meniadakan kebijaksanaan. Kepercayaan tidak dipulihkan karena semua orang berdosa dan berpura-pura tidak pernah terluka. Saudara, kepercayaan mulai dipulihkan ketika orang berani berkata, ini janji yang dahulu tidak ditepati. Ini bagian kami merasa dipakai. Keputusan ini dibuat tanpa melibatkan kami. Kontribusi kami tidak diakui. Jadi kolaborasi butuh kebenaran mengenai masa lalu, kejelasan mengenai peran, dan akuntabilitas mengenai masa depan. Saudara coba tanya. Kebutuhan. Peter, coba lihat nasinya. Ya, nggak boleh ada sisa. Saya sampai hari mengapain anak saya. Coba lihat nasinya. Ya, selamat datang bagi Anda yang baru bergabung. Sini, Peter. Sini. Ya, mohon maaf ya kalau ini anak baik sini. Mahal nih sayurnya. Anak saya nggak mau makan sayur. Mahal. Maaf ya saudara nih. Ayo, nah, habisin ya. Ini anak saya sembari saya kasih makan, saudara. Peter, ayo dihabisin. Jadi, kebutuhan apa yang terlalu besar untuk Anda pikul sendiri sebagai seorang pemimpin? Mari kita belajar dari Saulus. Siapa Saulus yang perlu saya cari? Mungkin Anda saat ini seperti Barnabas yang membutuhkan Saulus ketika Anda melihat, wow, ini pelayanan udah makin besar, saya nggak bisa sendirian. Saya perlu orang yang ahli juga di sini. Jangan pikul sendirian. Cari yang Anda percaya, berdoa, Roh Kudus akan menuntun. Seperti siapa orang dalam Roma 16? Siapa yang perlu saya libatkan dalam pelayanan saya? Yang jarang disebut tetapi menopang banyak hal. Luka kepercayaan apa yang harus diberi nama? Siapa yang seharusnya duduk di meja keputusan tetapi belum pernah diundang? Saudara, coba Anda bukakan ini semua ya. Dan di bagian ketiga, bagaimana panggilan yang menjadi sistem dan budaya yang memperlengkapi. Panggilan yang menjadi sistem
budaya yang memperlengkapi. Jadi ada kolaborasi yang sehat, yang tidak boleh selamanya bergantung pada semangat beberapa orang. Ya, kolaborasinya harus sehat. Seperti ia membutuhkan rumah, rumah itu bernama budaya. Rumah itu bernama budaya. Di bab 19 dimulai dengan poster dinding gereja. Kami memberdayakan setiap generasi untuk melayani Kristus. Kalimatnya benar. Namun ketika ditanya siapa yang akan dilatih, bagaimana orang akan dibina, siapa yang mengevaluasi, dan bagaimana kesempatan diberikan, ruangan jadi sunyi. Ada nilai tetapi tidak ada jalan. Ada slogan tetapi tidak ada sistem. Ada semangat tetapi tidak ada ritme. Saudara, dalam buku saya ini berkata kolaborasi itu butuh budaya. Tanpa budaya, kerja bersama hanyalah jadi acara. Tanpa sistem yang memperlengkapi, panggilan mudah habis di tangan orang yang paling rajin, paling kuat, atau paling sulit berkata tidak. Dalam Kisah Rasul 2, Roh Kudus membentuk kebiasaan bersama. Setelah Roh Kudus dicurahkan, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul, persekutuan, pemecahan roti, kemudian doa. Jadi semua memperhatikan kebutuhan. Mereka makan bersama-sama, mereka membagikan kehidupan. Perhatikan di sini. Roh Kudus tidak hanya menciptakan pengalaman rohani individual. Roh Kudus membentuk ritme bersama. Maka iman itu perlu diberi bahasa, perlu diberi meja, perlu diberi waktu, kebiasaan, relasi, pola hidup. Saudara, kita masuk ke Kisah Rasul 2. Ini bukan daftar program yang harus disalin secara kaku. Makan. Ikannya makan. Pusatnya bukan kecanggihan organisasi jemaat mula-mula. Pusatnya adalah Allah yang melahirkan umat baru melalui Roh Kudus. Namun karya Roh Kudus selalu mencari bentuk dalam kehidupan bersama. Doa menjadi kebiasaan. Firman menjadi pengajaran. Kasih menjadi perhatian terhadap kebutuhan. Jadi persekutuan menjadi meja yang dibuka. Oke. Saya satukan dulu, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Ya, Anda yang baru bergabung, Anda bisa lihat lengkapnya di YouTube saya nanti. Tapi Roh Kudus selalu mencari bentuk dalam kehidupan bersama. Doa menjadi kebiasaan, firman menjadi pengajaran, kasih menjadi perhatian terhadap kebutuhan. Persekutuan menjadi meja yang dibuka. Iman menjadi budaya. Dan benih perlu tanah. Saudara, dari bab 19 ini memakai prinsip sederhana. Benih yang baik tetap membutuhkan tanah. Api yang besar tetap membutuhkan perapian. Panggilan yang berasal dari Allah ini butuh budaya yang menjaganya. Seseorang dapat memiliki karunia besar. Namun bila tidak tersedia ruang belajar, karunia itu mungkin tidak pernah matang, saudara. Seseorang dapat memiliki hati yang setia. Namun bila selalu dipakai tanpa dirawat, kesetiaan itu dapat berubah menjadi kelelahan. Seseorang dapat memiliki potensi memimpin. Namun bila semua keputusan berputar pada kelompok lama, maka dia tidak pernah memperoleh akses. Paul makan. Saudara, mohon maaf sambil ngomong anak. Budaya. Di sini kita bertanya, ini budaya adalah apa yang dilakukan berulang kali. Jadi budaya. Budaya bukan terutama apa yang tertulis di poster. Budaya terlihat dari siapa yang diberi waktu, siapa yang didengar, siapa yang dipromosikan, siapa yang terus mengerjakan detail, siapa yang boleh membuat kesalahan, siapa yang tidak pernah boleh dikoreksi, kemana anggaran diarahkan, perilaku apa yang diberi penghargaan, dan apakah orang boleh mengatakan bahwa mereka lelah. Saudara, sebuah gereja dapat
berkata menghargai generasi muda, tetapi tidak memberi orang muda ruang mengambil keputusan. Sebuah perusahaan dapat menilai atau menulis integritas di dinding, tetapi memberi insentif kepada mereka yang paling pandai memoles angka. Keluarga dapat berkata setiap anak memiliki panggilan, tetapi hanya prestasi yang terlihat yang mendapat perhatian. Sebuah kampus dapat berbicara mengenai formasi, tetapi hanya menilai hasil ujian tanpa menolong pertumbuhan karakter. Nilai tanpa kebijakan akan dikalahkan kebiasaan lama. Nilai tanpa ritme akan menguap sesudah semangat awal. Nilai tanpa evaluasi tidak pernah diuji. Nilai tanpa akuntabilitas dapat menjadi bahasa indah yang menutupi ketimpangan. Saudara, kita perlu memeriksa budaya. Pertama, nilai apa yang kita katakan penting? Apa yang sebenarnya diperbesar oleh keputusan kita? Kedua, kebijakan. Bagaimana seseorang dipilih, dilatih, diberi ruang, dikoreksi, dan dilindungi. Ketiga, kita bicara ritme. Apa yang dilakukan secara teratur. Mentoring bulanan lebih membentuk daripada seminar besar sekali setahun. Saya ulang. Mentoring itu lebih membentuk seorang pemimpin daripada seminar sekali setahun. Jadi perlu kita perhatikan ritme. Keempat, evaluasi. Apakah orang hanya diberi pekerjaan atau juga menerima umpan balik dari kesempatan belajar? Kelima, akuntabilitas. Siapa yang dapat mengoreksi pemimpin? Siapa yang melihat orang yang mulai lelah? Siapa memastikan kesempatan tidak terus berputar dan tidak terus berputar dalam lingkaran yang sama? Lalu kita masuk ke bab 19. Dalam buku saya ini, bab ini merumuskan, Peter, Paul, makan, Paul. Matikan tuh TV-nya kalau gitu ya. Ini sambil saya ngomong anak saya, saudara. Ya, ini merumuskan panggilan yang menjadi sistem. Panggilan pribadi butuh budaya yang menjaganya agar tidak habis di tangan satu orang. Saudara-saudara, coba bayangkan. Paul, stop TV-nya. Bayangkan dua orang memiliki benih yang sama baik. Orang pertama meletakkannya di meja dan setiap hari berkata, benih ini luar biasa. Orang kedua menggemburkan tanah, memberi air, mengatur cahaya, menyingkirkan gulma, dan menjaga tanaman muda dari hama. Lalu beberapa bulan kemudian, benih pertama tetap menjadi potensi, saudara. Benih kedua, ini menjadi kehidupan. Saudara, sadarkah Anda, banyak komunitas hanya mengagumi benih. Mereka hanya berkata anak ini berbakat, perempuan ini punya kapasitas, pemuda ini punya panggilan. Namun mereka tidak menyediakan tanah, tidak ada mentor, tidak ada kesempatan, tidak ada umpan balik, tidak ada perjuangan, tidak ada kebijakan, tidak ada ruang gagal yang aman. Panggilan tidak diberi ekosistem. Ini sering berakhir sebagai potensi yang dipuji, tetapi tidak pernah ditumbuhkan. Dalam satu pelayanan keluarga atau organisasi, tanyakan dua hal ini setiap akhir bulan. Dua hal. Siapa yang sedang bertumbuh? Dan siapa yang mulai lelah? Siapa yang sedang bertumbuh dan siapa yang mulai lelah? Program yang berjalan itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Manusia di dalam program juga harus tetap hidup. Saudara, ketika sistem mulai menafsirkan manusia, seperti kita belajar kepemimpinan di era AI, kenapa nak? Itu nak saya, si Pak Peter.
Ya, nanti itu adiknya suruh makan ya. Maaf ya saudara, sambil ngomong anak. Saudara, bagian keempat, bagaimana ketika sistem mulai menafsirkan manusia. Kita lihat kepemimpinan di era AI. Budaya selalu mencari bentuk. Dia masuk ke kebijakan, dia masuk ke jadwal, dia masuk ke indikator. Dia masuk ke sistem evaluasi. Dan pada zaman ini, banyak sistem mulai memakai teknologi digital dan AI. Bayangkan seorang pemimpin membuka dashboard digital. Di sana ada grafik kehadiran, produktivitas, catatan kinerja, peta resiko, dan rekomendasi manajerial. Semuanya terlihat rapi, cepat, objektif. Lalu dia berhenti pada satu nama dan diberi tanda merah. Sistem mencatat bahwa kehadirannya menurun, produktivitasnya melemah, algoritmanya menyarankan evaluasi khusus. Namun pemimpin itu mengetahui sesuatu yang tidak ada dalam data. Anak orang tersebut sedang sakit. Dia sedang merawat anggota keluarga. Dia juga sedang memikul pelayanan yang tidak tercatat sistem. Data tidak sepenuhnya salah, betul. Namun data tidak sepenuhnya menceritakan seluruh kehidupan. Kejadian manusia kita tahu. Di kejadian 1 manusia adalah gambar Allah. Paul, makan Paul. Paul, makan. Maaf ya saudara. Kejadian 1 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Martabat manusia tidak berasal dari produktivitas, dari skor, dari tingkat kehadiran, dari kemampuan digital, dari nilai ekonomi, atau dari hasil evaluasi. Manusia berharga sebelum menghasilkan apapun, sudah berharga di hadapan Allah, karena Allah sendiri yang memberikan martabat kepada manusia. Karena itu, data boleh membantu menjelaskan sebagian pola, namun data tidak berhak mendefinisikan seluruh manusia. Sistem dapat membaca pola. Pemimpin yang harus tetap melihat wajah. Dalam Markus 10, bagaimana kuasa digital harus melayani. Yesus berkata bahwa para penguasa bangsa-bangsa memakai kuasa untuk menguasai. Namun di antara murid-muridnya, pola itu tidak boleh menjadi normal. Kuasa harus melayani. AI dan sistem digital ini adalah bentuk kuasa. Jadi sistem itu dapat menilai, dapat mengelompokkan, merekomendasikan, memprioritaskan, dan memberi label. Karena itu, sistem harus tunduk kepada pola Kristus. Dia harus melayani manusia, bukan memperkecil manusia. Dia harus menolong keadilan, bukan menyembunyikan ketidakadilan di balik istilah objektif. Dia harus membuka waktu bagi relasi manusia. Paul makan, bukan menghapus percakapan manusia. AI adalah pembesar arah. Dan kita masuk di bab 20, saudara. Saya harus kencang karena jam sudah tengah 2, nggak terasa, saudara ya. AI itu bukan sumber arah moral, saudara. AI adalah pembesar arah moral dan budaya yang sudah ada. Dalam organisasi yang hidup dari ketakutan, AI dapat mempercepat pengawasan. Dalam organisasi yang terobsesi citra, AI dapat menghasilkan lebih banyak angka untuk mempertahankan citra. Dalam organisasi yang tidak mendengar orang lemah, sistem digital itu dapat membuat mereka semakin tidak terlihat. Sebaliknya, dalam budaya yang jujur dan berakuntabilitas, AI dapat mengurangi pekerjaan administratif, membantu melihat pola, menata informasi, dan membuka waktu untuk percakapan manusia. Jadi masalahnya bukan hanya alatnya. Masalahnya adalah arah yang diperbesar alat itu. AI dapat mempercepat pekerjaan kita, bagus. Tapi hanya panggilan yang dapat menata arahnya.
Saudara, pernahkah Anda di ronsen, saudara? Ketika Anda di rumah sakit. Tahukah Anda? Ronsen itu dapat memperlihatkan tulang yang patah. Namun, ronsen tidak mengenal ketakutan pasien. Dia hanya tahu, ini ada tulang yang patah, tapi pasiennya ketakutan karena tulangnya patah. Ronsennya nggak tahu, dia nggak bisa membaca emosi si pasien. Dia tidak tahu bagaimana pasien akan membayar biaya perawatan. Dia tidak melihat si pasien ini punya anak yang sedang menunggu dia di rumah. Dia tidak dapat memegang tangan si pasien memberi penguatan. Ronsen sangat berguna, tapi dia tidak bisa menggantikan dokter. Dokter itu manusia. Ronsen itu hanya alat, saudara. Demikian pula AI. AI dapat membaca pola, tapi dia tidak dapat mengasihi. AI dapat memberi rekomendasi, tetapi tidak dapat bertobat. AI dapat menyusun ringkasan, tapi tidak dapat memikul tanggung jawab moral. Dia dapat menemukan korelasi, tetapi tidak dapat berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan keputusan. Karena itu, pemimpin tidak boleh berkata, itu keputusan sistem, bukan sistem ngatur kamu. Kamu ngatur sistem. Sistem tidak memikul dosa. Sistem tidak meminta maaf kalau salah. Sistem tidak memulihkan korban akibat sistem. Tapi semua itu dapat dilakukan oleh kita manusia, kita lebih unggul dari AI. Kita yang bertanggung jawab. Saudara, jangan bohong. Coba lingkupi dengan 5 pertanyaan moral ini sebelum mengikuti sistem. Tanyakan, apa misinya? Apakah teknologi ini melayani panggilan yang benar atau hanya mengejar efisiensi dan kontrol? Siapa yang bertanggung jawab? Bila sistem keliru, manusia mana yang harus menjawab? Siapa yang paling mudah tidak terlihat? Data apa yang dipakai dan data apa yang hilang? Apakah tersedia ruang percakapan, koreksi, dan banding manusia? Ini perlu diaplikasikan, saudara. Tunda dulu satu keputusan berbasis angka atau dashboard sampai kita berbicara dengan manusia yang terdampak. Bukan berarti kita mengabaikan data. Data perlu didengar. Tapi wajah juga perlu diingat, dilihat wajah setiap orang. Kita masuk ke bagian kelima, penerus yang dipersiapkan. Mari kita teladani Paulus dengan kisah Timotius, Musa, dan Yosua penerusnya. Setelah teknologi ditundukkan kepada martabak, pertanyaannya kembali kepada kita manusia, siapa yang akan melanjutkan panggilan? AI dapat membantu mengenali potensi, pola potensi. Namun AI tidak dapat membentuk penerus. Penerus dibentuk melalui apa? Melalui kehadiran, melalui teladan, melalui ajaran, latihan, koreksi, kepercayaan, dan pelepasan. Jadi kita membaca dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Di sini ada 4 generasi kesetiaan. Paulus berkata kepada Timotius agar menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang telah Timotius dengar dari Paulus? Ini harus dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Ada sedikitnya 4 generasi di dalam ayat ini. Paulus, lalu Timotius, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang lain yang akan mereka ajar. Paulus tidak mau Injil berhenti pada dirinya. Timotius juga tidak boleh menjadi ujung rantainya. Orang yang diajar Timotius harus mampu meneruskan lagi. Injil bergerak melalui rantai kesetiaan, bukan ketergantungan kepada satu tokoh. Namun perhatikan awal perintah ini. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Regenerasi bukan proyek ego mentor. Paul, makan. Matikan TV, matikan TV. Mentor tidak menciptakan penerus dari kehebatannya sendiri. Mentor dan penerus sama-sama berdiri di bawah kasih karunia Kristus. Mentor tidak sedang membuat versi kedua dirinya. Dia sedang menolong orang lain menjadi hamba Kristus yang setia. Musa dan Yosua ini penerus dibentuk dalam perjalanan. Yosua tidak muncul mendadak setelah Musa meninggal. Dia dibentuk dalam perjalanan.
Bila kita melihat dari dalam Keluaran 17, Yosua diberi tanggung jawab memimpin pasukan melawan Amalek. Dia tidak hanya menonton Musa, tapi dia memikul tanggung jawab nyata. Dalam Keluaran 24, Yosua menyertai Musa naik menuju gunung Allah. Dia tidak hanya belajar teknik memimpin, dia dibawa dekat kepada ruang tempat kepemimpinan berakar pada hadirat Allah. Dalam Bilangan 27, Allah memerintahkan Musa mengambil Yosua, menumpangkan tangan atasnya dan memberinya sebagian kewibawaan di hadapan seluruh umat. Kepercayaan terhadap Yosua tidak hanya diberi diam-diam, tapi diakui secara publik, saudara. Bila kita membaca dari Ulangan 31, Musa menguatkan Yosua di hadapan Israel. Dan dalam Yosua 1, setelah Musa meninggal, Allah berbicara langsung kepada Yosua, dan ini sangat penting. Yosua tidak selamanya hidup dari hubungan pinjaman dengan Allah melalui Musa. Dia harus mengenal dan menaati Allah dalam generasinya sendiri. Penerus yang sehat menerima iman yang setia, bukan identitas pinjaman. Saudara, saya ingin membawa Anda mungkin pernah lari atau melihat lari estafet. Dalam lari estafet, Paul makan Paul. Seorang pelari dapat menjadi sangat cepat. Namun tim tidak menang hanya karena pelarinya cepat. Kemenangan ditentukan justru oleh proses pemindahan tongkat. Tongkat harus diberi dalam zona pergantian. Bila pelari terlalu cepat berhenti, yang terjadi apa? Tongkat jatuh. Bila nggak mau melepaskan tongkat, maka tim didiskualifikasi. Bila pelarinya tidak siap, pelari berikutnya tidak siap, kecepatan sebelumnya jadi sia-sia. Demikian juga regenerasi. Pemimpin lama harus cukup kuat berdiri, cukup bijak memperlambat langkah di saat yang tepat. Dan dia harus cukup dekat untuk menyerahkan tongkat dan cukup rendah hati untuk melepaskannya. Pemimpin yang matang tidak hanya menunggu dirinya lemah untuk membagikan ruang. Dia membagikan ruang ketika masih cukup kuat untuk mendampingi. Dan di bab 21, ini menegaskan bahwa penerus tidak lahir dari ruang yang dikunci, tetapi dari pemimpin yang berani membagikan ruang ketika masih mampu mendampingi. Mentoring itu bukan cloning. Mentoring tidak bertujuan membuat orang berbicara, memimpin, dan mengambil keputusan persis seperti mentornya. Musa tidak membuat Yosua menjadi salinan dirinya. Paulus tidak membuat Timotius menjadi versi kecil Paulus. Nilai, iman, integritas, dan kebenaran diteruskan. Namun gaya dapat berbeda. Konteks dapat berbeda. Pendekatan dapat berbeda. Penerus tidak harus semakin menyerupai kita. Ia harus semakin menyerupai Kristus. Dan saya mau bagikan 5 unsur perjanjian mentoring. Pertama, panggilan. Ruang apa yang sedang Allah buka. Kedua, karakter. Apakah orang ini mau menerima koreksi? Apakah ia dapat dipercaya? Apakah ia aman bagi orang rentan? Ketiga, kompetensi. Latihan nyata apa yang perlu dijalankan? Keempat, kepercayaan bertahap. Tanggung jawab apa yang dapat diberikan sekarang dengan batas yang jelas? Kelima, akuntabilitas dan pelepasan. Bagaimana evaluasi dilakukan dan kapan mentor harus berhenti mengambil alih. Aplikasi yang kelima, Anda perlu menulis satu nama, satu ruang yang dapat dibagikan, satu resiko yang perlu dijaga, satu bentuk pendampingan, dan satu tanggal evaluasi. Jangan hanya berdoa agar Tuhan mengirim penerus, tapi mulailah mempersiapkannya. Dan di bagian ke-6, ini tentang warisan. Paul.
Kesetiaan, matikan TV-nya, matikan TV-nya. Kesetiaan yang diteruskan. Setelah orang diberdayakan, rekan dipertautkan, budaya dibangun, teknologi ditundukkan, dan penerus dipersiapkan. Pertanyaan terakhir adalah, apa yang tetap tinggal ketika pemimpin tidak lagi berada di ruangan? Paulus ini Allah adalah ukuran akhir. Dalam 2 Timotius 4, Paulus mengetahui bahwa waktu keberangkatannya mendekat. Dia menggambarkan hidupnya sebagai persembahan yang sedang dicurahkan. Ia telah mengakhiri pertandingan, ia telah mencapai garis akhir, ia telah memelihara iman. Namun Paulus tidak meminta Timotius menjaga namanya agar tetap besar. Dia tidak menutup hidup dengan daftar pencapaian yang harus dijadikan monumen. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, Hakim yang adil. Allah adalah ukuran akhir. Ini membebaskan pemimpin dari kebutuhan mengendalikan cara manusia mengingat dirinya. Ada pemimpin yang takut mati. Ada pula pemimpin yang lebih takut dilupakan. Ketakutan untuk dilupakan ini dapat membuat seorang pemimpin itu menahan ruang, tidak mempercayai penerus. Dia atur seluruh cerita. Dia tolak kritik. Dia pertahankan bentuk lama. Dan dia menuntut generasi berikutnya selalu menyebut namanya. Namun, pemimpin yang percaya kepada Allah tidak perlu memanipulasi ingatan manusia. Dia hanya perlu setia. Dalam Yosua 24, warisan dimulai dari mengingat Allah. Di Sikem, Yosua meminta Israel memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Namun, sebelum meminta pilihan, Yosua menceritakan kembali karya Allah. Allah yang memanggil Abraham, yang membebaskan Israel, Allah yang menuntun, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan tanah. Baru setelah menceritakan kesetiaan Allah, Yosua berkata bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Artinya warisan tidak dimulai dari tekad manusia yang besar. Warisan dimulai dari ingatan yang benar mengenai Allah yang telah lebih dahulu setia. Warisan Kristen tidak membuat generasi berikutnya terus membicarakan kita. Warisan menolong mereka terus mengingat Allah. Dalam bab 22, ini merumuskan prinsip dampak yang diteruskan. Prinsip dampak yang diteruskan. Warisan Kristen bukan reputasi, ya. Bukan reputasi yang dipertahankan, melainkan kesetiaan yang diteruskan. Reputasi dan warisan. Reputasi bertanya, apakah orang masih ingat saya? Tapi warisan bertanya, apakah orang semakin setia kepada Kristus? Reputasi mempertahankan bentuk. Tapi warisan menjaga nilai. Reputasi takut dikritik. Tapi warisan membiarkan kritik membersihkan budaya. Reputasi menuntut penerus menyerupai pemimpin lama. Tapi warisan membiarkan penerus bertumbuh dalam panggilannya sendiri. Reputasi mengatur cerita tentang manusia. Tapi warisan menceritakan kesetiaan Allah. Kita belajar dari Nelson Mandela, ini hanya cermin yang terbatas tentang kuasa yang tidak harus terus diperpanjang. Setelah memasuki kekuasaan dan situasi bangsa yang terluka, dia tidak mempertahankan jabatan tanpa batas. Nelson Mandela, kisahnya tidak menjadi dasar teologi dan tidak menguduskan seluruh keputusannya, tapi kita jadikan cermin terbatas bahwa pemimpin tidak harus membuktikan makna hidupnya dengan terus memegang kursi. Warisan bukan kemampuan tinggal selamanya. Warisan adalah kemampuan memastikan nilai yang benar tetap hidup sekalipun kita pergi. Saudara,
Saya ingat mungkin pernah melihat bangunan katedral yang indah. Paul, makan. Saudara, saya mau cerita tentang bangunan katedral. Pada masa lampau ada bangunan besar yang perlu beberapa generasi untuk diselesaikan. Sebagian pekerja meletakkan fondasi, tapi tidak pernah melihat menara selesai. Sebagian mengukir batu yang ditempatkan sangat tinggi, sehingga nama mereka tidak pernah diketahui orang, saudara. Jadi mereka mengerjakan sesuatu yang lebih panjang daripada umur mereka sendiri. Demikian pula kepemimpinan Kristen. Kita mungkin tidak melihat seluruh hasilnya. Mungkin orang yang kita bimbing baru melihat, baru memahami nasihat kita bertahun-tahun kemudian. Mungkin budaya yang kita mulai baru berubah ataupun berbuah setelah kita tidak memimpin lagi. Mungkin keputusan kecil yang kita ambil hari ini jadi perlindungan bagi orang yang tidak pernah kita kenal. Kita tidak harus melihat seluruh bangunan, tetapi kita tetap setia meletakkan batu. Saudara, ada 5 unsur warisan. Pertama, orang. Paul, makan. Siapa yang menjadi lebih utuh karena pernah dipimpin oleh kita? Pernahkah Anda bertanya ini sebagai seorang pemimpin? Siapa menjadi lebih utuh ketika pernah dipimpin oleh kita? Kedua, nilai. Apa yang tidak boleh hilang? Kejujuran, belas kasih, keberanian, integritas, kesetiaan kepada Injil. Ketiga, budaya. Bagaimana orang bertindak ketika kita tidak melihat. Keempat, keputusan. Langkah kecil apa yang perlu dibuat minggu ini? Kelima, cerita. Melalui cara kita memimpin, cerita apa mengenai Allah yang akan tetap tinggal? Mungkin kita perlu menyelesaikan kalimat-kalimat ini. Melalui cara saya memimpin, saya ingin orang belajar bahwa Allah kah setia, bahwa Allah tidak perlu dibantu dengan kebohongan, bahwa Allah melihat orang kecil, bahwa Allah sanggup memakai banyak orang, bahwa Allah tidak takut pada pertobatan, bahwa Allah lebih besar daripada nama pemimpin manapun. Kalau kita tarik benang merah dari bab 17 sampai 22 tadi yang saya ceritakan, kita tarik seluruh benang merah perjalanan ini. Kalau di Efesus 4 berkata, lengkapilah tubuh, jangan gantikan tubuh. Barnabas berkata, lihat kasih karunia. Lalu dia mencari rekan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 2 kita melihat teladan. Biarkan roh yang membentuk kebiasaan bersama. Dari Kejadian 1 sampai Markus 10, ini berkata jangan biarkan sistem menghapus martabat manusia. Paulus dan Musa berkata, persiapkan penerus sebelum darurat datang. Paulus dan Yosua berkata, akhiri perjalanan dengan menunjuk kepada kesetiaan Allah. Maka kepemimpinan yang matang itu bergerak melalui 6 perubahan. Dari mengerjakan semuanya menuju memperlengkapi manusia. Dari menjaga wilayah menuju membangun kepercayaan. Dari slogan menuju budaya. Dari ketergantungan pada sistem menuju hikmat yang melihat wajah. Dari mencari pengganti menuju mempersiapkan penerus. Dari mempertahankan reputasi menuju meneruskan kesetiaan. Ini jadi kunci. Kepemimpinan Kristen tidak mencapai puncaknya ketika semua orang membutuhkan kita. Kepemimpinan Kristen mencapai kedewasaannya ketika banyak orang mampu melayani dengan setia karena pernah diperlengkapi melalui kita. Saudara, aplikasikan ini 7 hari. Jangan pulang hanya gagasan besar. Pilih satu langkah nyata. Pertama, satu nama untuk diberdayakan. Tulis satu nama orang yang perlu dilihat, dilatih, dipercayai, didampingi, dan dilepaskan. Kedua, satu rekan untuk dicari. Siapa Saulus yang perlu Anda cari karena pekerjaan Allah terlalu besar untuk dipikul sendiri. Ketiga, satu kebiasaan budaya untuk diperbaiki. Bukan reorganisasi besar, tapi ini satu kebiasaan. Mentoring bulanan. Evaluasi yang tidak mempermalukan.
orientasi relawan atau pembagian keputusan yang lebih jelas. Satu keputusan digital yang harus diperlambat. Sebelum mengikuti skor, data, atau rekomendasi sistem, lakukan percakapan dengan manusia yang terdampak. Kelima, satu ruang yang perlu dibagikan kepada penerus. Tuliskan satu tanggung jawab, satu batas, dan satu tanggal evaluasi. Keenam, satu kalimat warisan. Tuliskan melalui cara saya memimpin, saya ingin orang belajar bahwa Allah itu sebagai apa. Lalu uji keputusan Anda melalui kalimat itu. Dan yang jadi penutup, jangan menjadi pusat, tapi jadilah jembatan. Saudara, suatu hari kita semua akan keluar dari ruangan terakhir yang kita pimpin. Suatu hari orang lain akan duduk di kursi yang sekarang kita duduki. Orang lain akan memegang mikrofon, memimpin rapat, mengambil keputusan. Orang lain akan menafsirkan mimpi. Pertanyaannya, bukan apakah perubahan itu akan terjadi, pertanyaannya apakah kita mempersiapkannya dengan setia. Apakah orang datang sesudah kita menerima ruang yang sehat atau reruntuhan ketergantungan? Apakah mereka menerima budaya yang jujur atau sistem yang penuh ketakutan? Apakah mereka menerima teknologi yang melayani atau alat yang menguasai? Apakah mereka menerima nilai yang hidup atau slogan yang kosong? Apakah mereka menerima iman yang menunjuk kepada Allah atau nama pemimpin yang menuntut untuk terus dipuja? Pemimpin Kristen bukan pusat, Kristuslah pusat. Pemimpin adalah jembatan. Jembatan tidak dibangun orang, tidak dibangun agar orang berhenti di atasnya dan mengaguminya. Jembatan dibangun agar orang dapat menyeberang. Menyeberang dari ketakutan menuju keberanian. Dari ketergantungan menuju kedewasaan. Dari kesendirian menuju kolaborasi. Dari potensi menuju panggilan. Dari satu generasi menuju generasi berikutnya. Dari mengagumi pemimpin menuju menyembah Kristus. Jadi, janganlah kita hanya meninggalkan pekerjaan yang selesai. Tinggalkan manusia yang bertumbuh. Jangan hanya meninggalkan program, tinggalkan budaya yang sehat. Jangan hanya meninggalkan sistem, tinggalkan martabat yang dijaga. Jangan hanya meninggalkan nama, tinggalkan kesetiaan yang diteruskan. Dan ketika satu hari foto lama kita dibuka, maka kita mungkin masih ingat, mungkin juga tidak. Tetapi kiranya ada orang yang berkata, di tempat itu saya belajar berkata benar. Di bawah kepemimpinan itu saya diberi ruang bertumbuh. Di komunitas itu saya tidak dipakai sampai habis. Di sana kami belajar bahwa teknologi hanyalah alat. Di sana kami dipersiapkan untuk meneruskan pelayanan. Di sana kami belajar bahwa Kristus lebih besar daripada semua pemimpin. Itulah warisan. Bukan ketika semua orang membutuhkan kita, tetapi ketika orang lain semakin dewasa, semakin setia, semakin mampu melayani Kristus, bahkan ketika kita tidak lagi berada di ruangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Yesus, Tuhan kami, Engkaulah kepala gereja, Engkau sumber setiap karunia, panggilan, pelayanan, dan pertumbuhan. Ampuni kami ketika kami menjadikan diri kami pusat. Ampuni kami ketika kami menyebut kontrol sebagai kesetiaan, ketakutan sebagai standar kualitas, ketergantungan sebagai loyalitas. Ajar kami mengangkat tanpa mengikat. Bukalah mata kami melihat orang yang sedang Engkau bentuk. Beri kami kesabaran untuk melatih, keberanian untuk mempercayakan, kerendahan hati untuk mendampingi, dan iman untuk melepaskan. Ajarlah kami melihat kasih karunia-Mu di luar ruang kendali kami. Tunjukkan rekan-rekan yang perlu kami cari, luka kepercayaan yang harus kami akui, orang-orang sunyi yang perlu kami hormati. Bentuklah komunitas kami menjadi budaya yang memperlengkapi. Biarlah nilai kami turun menjadi kebijakan, ritme, evaluasi, dan akuntabilitas. Jangan biarkan orang setia dipakai sampai habis. Jangan biarkan karunia berhenti sebagai potensi yang dipuji tetapi tidak pernah ditumbuhkan. Beri kami hikmat ketika kami memakai teknologi. Jangan biarkan data membuat kami kehilangan wajah. Jangan biarkan kecepatan menggantikan hikmat atau efisiensi.
menggantikan kasih. Ingatkan kami bahwa manusia adalah gambar-Mu, bukan skor. Ajar kami mempersiapkan penerus sebelum darurat datang. Beri kami satu nama untuk dibimbing, satu ruang untuk dibagikan, dan satu tongkat yang harus kami serahkan pada waktu yang tepat. Sucikanlah kerinduan kami mengenai warisan. Bebaskan kami dari ketakutan dilupakan. Jangan biarkan kami membangun monumen bagi diri sendiri. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kesetiaan. Kiranya melalui cara kami memimpin orang belajar bahwa Engkau setia Tuhan, Engkau cukup, Engkau melihat manusia, Engkau membangun tubuhmu, Engkau layak menjadi pusat segala sesuatu. Biarlah ketika kami tidak lagi berada di ruangan, kesetiaan kepada Kristus tetap hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 saudaraku. Apa kabar semuanya? Ya, baik. Demikian firman Tuhan. Anda bisa melihat rekamannya di Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Saya sapa dulu yang di YouTube. Stay tune besok. Kita akan masuk topik yang baru lagi. Tuhan memberkati. Bye.